My name is Mohamed Jao. I'm the Vice President of the International Students Organization of the University of Brawijaya. Saat ini aku sedang di depan Fakultas Pertanian UB untuk program Kampus Plus 62. Episode kali ini ada berita dari kampus di Malang, Bandung, Semarang, Makassar, dan Ambon. So, let's join us. Hendrik Yulis Setiawan merupakan dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya yang meraih penghargaan sebagai dosen muda berprestasi bidang agrokompleks. Penghargaan yang diberikan usai upacara kemerdekaan ini menjadi penyemangat tersendiri bagi Hendrik. Menurutnya penghargaan ini tidak lepas dari dukungan kolega dosen, program studi dan fakultas yang telah memberikan ruang baginya untuk aktif melakukan berbagai riset. Sobat TV, saat ini saya sedang bersama salah satu penerima penghargaan UB Award in Science, yaitu Bapak Hendrik, yang menerima penghargaan dosen muda berprestasi dalam bidang agrokompleks. Jadi saat ini mungkin kita akan bincang-bincang dulu bersama beliau, gitu kan. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Baik, mungkin Bapak bagaimana tanggapannya terhadap penghargaan yang Bapak terima, begitu? Ya, pertama alhamdulillah, terpilih sebagai dosen muda berprestasi di bidang kompleks. Tapi saya pikir ini penghargaan adalah penghargaan tim. Jadi saya terima kasih banyak buat departemen, fakultas, teman-teman riset dan lain sebagainya yang sudah banyak membantu saya selama ini. Baik. Lalu selanjutnya menurut Bapak tantangan apa yang akan dihadapi dosen muda di Universitas Brawijaya, utamanya dalam mungkin melaksanakan penelitian atau mungkin menciptakan prestasi-prestasi baru untuk Universitas Brawijaya ke depannya? Kalau menurut saya, kita yang kekurangan adalah hasil riset. Jadi mungkin bagi teman-teman dosen muda memperbanyak riset, banyak publikasi, itu yang paling penting mungkin sekarang. Karena dengan riset dan publikasi, kita lebih banyak belajar, lebih banyak ketemu hal-hal baru, lebih banyak komunikasi dengan mahasiswa. Jadi ujungnya banyak untuk pencapaian universitas juga. Hendrik berharap agar penghargaan tersebut akan menjadi vitamin baginya untuk terus intens melakukan riset dan inovasi dalam bidang agrokompleks untuk memajukan fakultas dan Universitas Brawijaya. Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Universitas Brawijaya nampak berbeda. Para peserta menggunakan baju adat dari berbagai daerah di Nusantara. Namun ada barisan mahasiswa yang menggunakan baju adat dari berbagai negara. Mereka adalah mahasiswa asing yang sedang di kampus biru dan antusias mengikuti upacara. Mohamed Bosa Salah, satu peserta, mengaku senang dapat mengikuti upacara kemerdekaan Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap hari besar di Indonesia. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu perwakilan mahasiswa internasional Universitas Brawijaya dan mungkin kita akan berbincang-bincang sedikit ya dengan beliau tentang perasaannya mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Universitas Brawijaya. Sebelumnya, halo, boleh perkenalan terlebih dahulu ke pemirsa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bosha. Saya sebagai perwakilan mahasiswa internasional. Saya ketua mahasiswa internasional UB ISO. Terima kasih banget hari ini atas kesempatannya kita bisa hadir upacara ini, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk paduan dan suara mahasiswa kita itu Universitas sangat Brawijaya untuk dengan bisa lambang mereflek Hari Kemerdekaan dan rasa cinta dan rasa hormat kepada pembacaan negara doa. Indonesia dan terkhusus Universitas Brawijaya. Bosa berharap kemerdekaan Indonesia dapat diisi dengan pembangunan dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan, agar perguruan tinggi di Indonesia khususnya Universitas Brawijaya semakin maju. Kegiatan PKK Maba tahun 2024 di Fakultas Pertanian diikuti oleh 1.177 mahasiswa baru. Pada kesempatan tersebut, Dekan Fakultas Pertanian UB, Profesor Mangku Purnomo, menyampaikan tema besar Fakultas Pertanian
untuk menjadi inspirasi bagi keilmuan pertanian secara global. Menurut Mangku, saat ini fase konsolidasi internal dan bangunan jejaring global, Fakultas Pertanian sudah selesai, sehingga sudah waktunya untuk masuk pada level berikutnya, yaitu menjadi bagian dari komunitas global ilmu pertanian. Untuk itu, pihaknya mengajak mahasiswa baru untuk bersiap menjadi bagian dari komunitas global dengan meningkatkan kemampuan akademik dan soft skill. Jadi yang ikut orientasi hari ini, maba ini ada kira-kira ada tepatnya yang terdaftar 1.177 ya. Itu yang terdaftar di saat ini ikut ospek. Terus kemudian itu dari agribisnis kira-kira 400-an, terus kemudian dari agrotek di atas 500-an, terus di kehutanan kira-kira sekitar 200-an ya. 3 kelas ya. 93 kelas pokoknya 90. Nah, dari itu semua berkumpul dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah ada lengkap gitu ya. Ya memang kemudian kita kan mayoritas ada di Jabodetabek, kemudian Medan, kemudian di Kalimantan, Papua juga ada, Sulawesi, pokoknya semua pulau kayaknya lengkap deh. Nah itu penyebarannya. Terus kemudian tentang inspiring the world agrotropical ya dan forestry itu sebenarnya kita memikirkan ini kan fase keempat dari lompatan-lompatan yang dilakukan Universitas Brawijaya ya, karena saya di sini 97 kuliah, teman-teman juga mungkin sebagian juga seangkatan saya lebih beberapa ini itu fase-fase awal itu kan kita menguatkan internal kayaknya itu di tahun 90-an ke 2000 ke 20 itu kemudian persiapan untuk internasional rekognisi gitu. Jadi pada masa-masa itu sekolah ke luar negeri dan lain sebagainya, kerjasama luar negeri, meskipun sebelumnya sudah kita lakukan di Fakultas Pertanian, tetapi secara masif sebenarnya kira-kira di atas tahun 2000-an ya. Baru kemudian ya saat ini kemudian di 2020-an ini rupa-rupanya kita memang mau nggak mau kita menjadi salah satu bagian dari komunitas ilmu pengetahuan dunia. Kegiatan PKK Maba menjadi momentum yang tepat agar seluruh civitas akademika di Fakultas Pertanian memiliki visi dan spirit yang sama untuk masuk dalam dunia global. Berbagai macam perlombaan dalam rangka Disnatalis Unpad ke-67 secara resmi dibuka Minggu 18 Agustus. Kegiatan diawali melalui arak-arakan, di mana sejak pagi Rektor Unpad, para wakil rektor, rombongan fakultas dan unit kerja berjalan santai dari Rektorat Unpad menuju Gor Jati Pajajaran. Dalam laporannya, Ketua Dies Natalis Unpad Dr. Cipta Endiana menyebut, perlombaan terbagi dalam 2 kelompok, yakni Unpad bergerak seperti sepak bola, bulu tangkis, voli tenis meja, dan basket, serta Unpad Nyeni yang melombakan vokal grup, cokal solo, dan kamonesan, fakultas atau unit kerja. Dr. Cipta Endiana menyebut, kegiatan ini diharapkan dapat membangun kebahagiaan, keceriaan, sportivitas, dan keguyuban warga Unpad. Hari ini sebetulnya pembukaan dari Lomba Dies. Jadi tidak hanya Unpad bergerak, tapi Unpad Nyeni juga. Jadi 2 lomba ini yang baru dibuka sekarang sampai diakhirkan nanti tanggal 5 September 2024. Harapannya kita ini ya membangun kebahagiaan, keceriaan, terus kemudian kita juga membangun sportivitas dan keguyuban dari kita semua. Kegiatan resmi dibuka usai Rektor Unpad Profesor Rina Indiastuti menyalakan obor sebagai tanda perlombaan dalam rangka Dies Natalis Unpad resmi dibuka. Para perwakilan fakultas, direktorat, dan unit kerja selanjutnya mengikuti senam pocoko massal dari lapangan Gor Jati. Tak hanya itu, sejumlah keseruan dihadirkan. Selain hiburan, kegiatan diramaikan dengan laga eksibisi sepak bola antara tim Unpad melawan mitra strategis Unpad yang berhasil dimenangkan oleh tim Unpad 2-0. Dapatkan berbagai informasi menarik tentang rangkaian Dies melalui laman dies.unpad.ac.id. Dari Jatinangor Sumedang, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk UBTV.
Menyemarakan peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia, unit SAR Unpad berkolaborasi dengan pencinta alam di lingkungan Unpad dan BRI MOB Polda Jabar bentangkan bendera di Jembatan Cincin Jatinangor, Sumedang. Bendera sebesar 20 kali 10 meter ini dihibarkan setiap 17 Agustus dari atas jembatan yang dibangun pada 1918. 9 dari 40 orang yang terlibat berkesempatan mengibarkan bendera raksasa ini. Jadi kegiatan kita itu setiap 17 Agustus biasanya kita melakukan pengibaran bendera raksasa. Untuk tahun ini kegiatannya di Jembatan Cincin, tapi untuk tahun lalu juga kita pernah melakukan kegiatannya di apartemen Taman Melati. Nah, biasanya kita meskipun kita yang mengadakan, tapi kita biasanya mengundang dari PA-PA lain, pecinta alam fakultas atau enggak dari BRIMOB gitu. Untuk yang terlibat banyak ya, sekitar 40 orang ada, dan itu ada dari unit SAR tentu, terus dari BRIMOB Pion A, ada dari Pramuka, dari Rejanawala, terus dari mana lagi? MAR. Ada MAR, ada KAPA, UKL. Lawa sama UKL, dan masih banyak lagi. Untuk yang turun ke bawah itu adalah sekitar 9 orang. 2 orang di kanan kiri untuk menarik benderanya. Untuk benderanya sendiri Ukurannya itu ukurannya sekitar 10 kali 20. Ya. Usai terbentang secara apik, para peserta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, baik dari atas jembatan ataupun bawah jembatan, serta masyarakat yang melihat prosesi pengibaran bendera tersebut. Selain sebagai bentuk merayakan HUT ke-79 Republik Indonesia, melalui pengibaran bendera raksasa ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme bagi para mahasiswa. Harapannya untuk di hari kemerdekaan ini diharapkan semua mahasiswa maupun mapala-mapala dan penggiat alam bisa merayakan kemerdekaan ini dan bisa menumbuhkan patriotisme dan nasionalisme di tubuh-tubuh mahasiswa. Salah satu pengibar bendera raksasa, Andrea Putra Fernanda, sekaligus anggota Perhimpunan Penggiat Alam Bebas, Rejanawala, FTIP Unpad menyebut secara teknis pengibaran dilakukan dengan teknik rappelling yang diikuti dengan membuka gulungan bendera. Dirinya menyebut tidak ada kendala berarti dalam pengibaran bendera raksasa ini. Jadi untuk persiapannya kita memasang hanger dan tali-talinya untuk pengibar untuk turun ya, melakukan rappelling. Jadi turun tali menggunakan alat pengaman yang sudah terkunci gitu ya. Dan tadi teknis pengibarannya kita melakukan rappelling sambil membuka gulungan bendera. Karena benderanya tidak bolong gitu ya, jadi benderanya agak terbawa angin. Cuman untungnya untuk pengibaran kali ini tidak terlalu terkendala untuk anginnya. Sisanya lancar. Semangat nasionalisme dalam merayakan HUT ke-79 Republik Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengibarkan bendera dari ketinggian Jembatan Cincin. Dirgahayu Republik Indonesia, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan Diva Unpad TV untuk UB TV. Penuangan cairan ekoenzim yang dimotori oleh Universitas Indonesia ini dilakukan secara bergiliran di 41 perguruan tinggi di Indonesia. Acara ini berlangsung via Zoom meeting dengan masing-masing universitas diberikan waktu 3 menit untuk penuangan cairan ekoenzim di danau buatan masing-masing universitas. Kegiatan penuangan 125 liter cairan ekoenzim ini dihadiri oleh Wakil Rektor 4 Unpati, Dr. Ruslan Tawari, Ketua Green Metric Unpati, Dr. Neti Syahaya, para Kepala Biro, Sekretaris IKAPATI, para dekan dosen, serta mahasiswa. Acara ini dipusatkan di Waduk Hotumes pada Sabtu 17 Agustus 2024. Ketua Green Metric Unpati, Dr. Neti Syahaya, mengatakan kegiatan ini berlangsung dengan sangat baik dan juga merupakan bentuk dari kepedulian lingkungan dengan memanfaatkan limbah buah-buahan yang diolah sabun desinfektan dan penjernih air. Ini bagian-bagian yang menjadi penting supaya lingkungan menjadi baik-baik saja. Nah,
Unpati terlibat karena Unpati sangat concern terhadap lingkungan yang ada di sini. Sekarang ini kita berada pada kawasan yang mitigasi bencana, perubahan iklim yang harus menjadi perhatian kita bersama, sehingga pemanfaatan lingkungan alam ini lewat limbah yang ada dirubahlah dalam bentuk FYNC. Dengan demikian FYNC nilainya juga akan semakin bertambah dari Unpati untuk Indonesia, dan Indonesia bisa berkembang. Untuk diketahui, cairan ekoenzim ini diambil dari Laboratorium Kimia Unpati dan merupakan hasil karya mahasiswa Unpati. Pemecahan rekor muri ini merupakan suatu kebanggaan bagi Universitas Pattimura dan 41 universitas di Indonesia pada umumnya. Dari Ambon, Tim Liputan Pattimura TV melaporkan untuk UBI TV. Sebanyak 25 siswa dari berbagai sekolah menengah kejuruan melakukan praktik kerja lapangan atau magang di Universitas Semarang Televisi atau USM-TV hingga Desember mendatang. Program ini merupakan sarana dalam memberikan pengalaman praktis di bidang penyiaran kepada para siswa. Direktur USM-TV Saiful Hadi MK menyatakan bahwa kolaborasi ini dijalin sebagai bentuk pengembangan skill pendidikan bagi para siswa ataupun mahasiswa yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Kami sangat welcome terhadap siswa SMK yang akan melakukan praktik kerja lapangan PKL atau magang. Saat ini USM TV menerima 25 siswa PKL ya. Ada dari SMK Negeri 1 Semarang, kemudian SMK Negeri 10 Kota Semarang, SMK Terang Bangsa, kemudian SMK Muhammadiyah Kudus. Total ada 25 siswa. Sebelumnya bulan kemarin kami juga menerima siswa magang dari SMK 3 Jepara. Alhamdulillah dari mereka ini juga kita latih mendapatkan pengalaman kerja di industri penyiaran di USM TV, mulai dari peliputan, operasional kamera, kemudian ada yang jadi news anchor, ada yang editing video, kemudian ada sampai membuat program acara. Dan kami sangat welcome karena kita bisa kolaborasi, kita bisa sharing bareng, jangan sampai kita menolak lah. Intinya karena sama-sama dunia pendidikan, mengembangkan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, kami tidak menolak. Kami juga butuh mereka juga butuh kita. Jadi kita saling berkolaborasi. Ke-25 siswa tersebut terdiri dari SMKN 1 Kota Semarang sebanyak 9 orang, SMKN 10 sebanyak 7 orang, SMK Terang Bangsa sebanyak 6 orang, dan SMK Muhammadiyah Kudus sebanyak 3 orang. Sebelumnya juga ada siswa magang dari SMKN 3 Jepara sebanyak 3 orang. Selama menjalani praktik kerja lapangan, para siswa mendapatkan pengalaman praktik langsung mulai dari peliputan, editing video, news anchor, manajemen siaran, hingga membuat program acara TV. Untuk kelasnya itu dari rekomendasi dari guru, karena angkatan kami itu baru pertama kali di sini gitu. Pelajaran yang saya dapat itu saya bisa mengedit menggunakan aplikasi Canva, sama mengetahui siaran langsung dari TV gitu, bikin konten juga gitu. Yang aku dapetin itu waktu di USM TV cara ngupload berita ke web, cara membuat berita yang baik dan benar, nggak salah-salahan kata-katanya harus runtut dan lain sebagainya. Selain itu bagaimana kondisi saat live dalam TV itu di USM TV itu aku ngerasain banget sih. Ya agak kaget awalnya, cuman setelah itu terbiasa. Selain kerjasama dengan berbagai SMK di Jawa Tengah, USM TV juga menjalin kerjasama dengan berbagai stasiun TV kampus dalam program berita dan riset, antara lain UB TV Universitas Brawijaya, Divia Unpad TV Universitas Padjadjaran, Unhas TV Universitas Hasanuddin, Pattimura TV Universitas Pattimura, Indonesiana Kemendikbudristek, dan VOA. Unhas Day 2024 merupakan salah satu rangkaian dari PKKMB Unhas 2024. Unhas Day merupakan ajang pengenalan unit kegiatan mahasiswa atau UKM tingkat universitas dan juga pengenalan badan eksekutif mahasiswa tingkat universitas dan fakultas. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru setiap tahunnya. Tahun ini, Unhas Day mengusung tema United for Unhas, Raise the Spirit of Diversity. Kegiatan ini digelar pada Kamis 15 Agustus 2024 di JK Arenatorium Universitas Hasanuddin.
Kegiatan ini dimulai pada pukul 7:30 pagi hingga 16:30 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan Unhas Day 2024 ini bertujuan untuk memperkenalkan UKM pada tingkat universitas, memperkenalkan BEM pada tingkat universitas dan fakultas, menemukan dan mengenali minat dan bakat mahasiswa baru, dan juga untuk membangun suasana keakraban antar mahasiswa baru. Unhas Day tahun 2024 kali ini dibuka langsung oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Hasanuddin yang akrab dipanggil Profesor JJ itu mengatakan bahwa Unhas Day ini adalah ajang dan kesempatan bagi mahasiswa baru untuk semakin dekat dengan keluarga besar Universitas Hasanuddin, juga sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen persatuan. Jadi hari ini adalah melengkapi proses penerimaan mahasiswa baru Unhas. Mahasiswa baru kita diperkenalkan dengan seluruh UKM, lembaga kemahasiswaan, bersama dengan seluruh pimpinan universitas, fakultas, bergembira dalam menyambut hari-hari yang akan penuh dengan dinamika, kerja keras tentu, kerja cerdas, bekerja bersama, dan kerja ikhlas, tapi juga kerja bahagia. Sehingga mahasiswa ini harus ada perasaan aman, nyaman, dan antusias di dalam proses menggapai cita-citanya. Jadi bukan membayangkan hal-hal stres, ya, dan sekaligus mendeklarasikan persatuan keluarga besar Unhas menjadi suatu keluarga yang utuh. Tidak ada sekat-sekat antar fakultas dan antar pimpinan, antara lembaga dan semuanya. Sehingga semoga hari ini menandai deklarasi Unhas yang akan menuju kejayaannya dengan keluarga besar yang semakin kuat. Oke? Tanggapannya Prof terhadap booth yang ada di Unhas Day ini yang paling menarik perhatiannya booth yang mana? Hampir semua sih sebenarnya ya sama, karena mereka adalah bagian dari kelengkapan universitas. Mereka punya fungsi masing-masing, punya strategi masing-masing, dan kita berharap mahasiswa kemudian juga akan memilih minat dan juga peluang yang kelak di mana mereka akan beraktivitas. Mahasiswa Unhas tidak boleh terlalu butuh buku hanya di lab dan hanya di perpustakaan, tapi juga di berbagai aktivitas di luar bersama-sama dengan teman-temannya. Tenan dari berbagai puluhan UKM dan universitas turut memenuhi JK Arenatorium untuk memeriahkan kegiatan Unhas Day tahun 2024 kali ini. Beberapa UKM diantaranya adalah UKM Paduan Suara, Mahasiswa, UKM Pramuka, UKM Taekwondo, UKM Menembak, UKM Bulu Tangkis, dan masih banyak lagi. Untuk tenan tingkat universitas diisi oleh beberapa seperti tenan layanan psikologi, tenan perpustakaan, tenan Satgas Anti Kekerasan Seksual, tenan oleh Kantor Urusan Internasional, dan beberapa tenan lainnya. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk UBTV. So guys, what do you think? Is this news interesting? If it is, then watch Campus Plus Enambua every Friday at 2:30 p.m. on UBTV and Sunday at 1 p.m. on UBTV Brawijaya. Reporting for Campus Plus 62, I am Mohamed Jao. Thank you.